Kan kasus perkara awal yang diperkarakan juga oleh kejaksaan adalah sebenarnya status sertifikat kami. Karena menurut mereka itu kan tanah negara. Kenapa bisa ada sertifikat? Artinya kan si BPN ini ditarik kan sebagai tergugat juga kan. Betul. Nah, yang bikin aneh adalah ternyata berkasnya berbeda toh. Biasanya kan kalau tergugat kan ada para tergugat 1, tergugat 2 gitu kan. Nah, dalam kasus kami pokok perkaranya sama, tapi berkasnya berbeda. Tapi itu tulang samaran tulang Di penjara toh. di Rutan Balige ya? Iya langsung. Pada saat awal ditahan di Balige, tapi karena proses persidangan di Medan dipindahkan ke Tanjung Kusta Medan selama proses persidangan. Betul. Iya. Waktu lahan disewa itu kan statusnya masih belum sertifikat toh. Jadi secara keseluruhan tuh sekitar 12.600 kurang lebih luasnya. Nah, tapi ketika kita mengajukan sertifikat tahun 2020, Amang dengan kesadaran sendiri minta dimundurkan. Karena menurut beliau janganlah terlalu dekat sama tanah itu. Jadi waktu proses 2019 itu toh, waktu diukur akhirnya sepakat luasnya jadi 11.710. Oke, kita bertemu kembali Lae dan Ito di podcast Batak Keren. Terima kasih sudah datang. Tapi sebelumnya mungkin dongan-dongan BK di sini bertanya-tanya, siapakah mereka berdua? Kan gitu ya dongan BK ya. Nah mungkin izin perkenalannya dulu kali Lae ya, supaya kita juga bisa menyampaikan ini ke dongan BK. Dari Lae dulu baru ke Ito nanti, silakan. Oke. Perkenalkan, namaku Ruben Napitupulu. Aku adalah anak dari Daulat Napitupulu dan Lumongga Aruan yang sampai saat ini kedua orang tua kami ditahan di Rutan kelas 2 Balige karena kasus korupsi yang didakwakan kepada kami oleh Kejaksaan Negeri Toba. Terima kasih. Oke, kalau Ito? Kalau nama saya Betty Utagalung, SH. Dalam kasus ini sebenarnya saya lebih kepada hubungan personal dengan Ruben. Tapi dari mulai awal kasus ini, Ruben banyak berkonsultasi sama saya tentang masalah hukum. Karena memang pekerjaan saya itu di bidang hukum. Gitu, kayak legal lah gitu ya? Iya. Oke, mungkin sebelum kita ini, supaya dengan BK juga tidak ada misinformasi terkait pembahasan kita kali ini. Karena ini jujur Le, ini diskusi kita tuh yang baru kali ini seperti ini gitu. Nah artinya biar dengan BK juga tidak ke distrak. Ini apa sih yang mereka bahas gitu kan? Nah kemarin itu dengan BK, Lae Ruben itu coba komunikasi dengan kita, ngobrol-ngobrol. Terus dan pas kami cek juga di sosial media beliau itu ini ada apa gitu kan? Maksudnya ada semacam infografis yang pas tim BK juga cek, ada sesuatu terjadi nih di daerah Porsea lah ya. Daerah Porsea, Kabupaten Toba, dan beberapa kali Lae Ruben itu nge-tag kita kayak, ayo dong kayaknya nih harus perlu kita angkat nih gitu. Karena dari internal BK sendiri Lae, itu kita pas cek kok ada sesuatu yang ini ya, sesuatu yang perlu dibahas detail gitu. Karena ada beberapa DM tuh, ini kasus apa Min gitu-gitu kan. Ya jujur kita hanya baru baca infografis. Kayak semacam tanah yang disewa atau dibeli segala macam. Nah ini makanya dengan BK Ito dan Lae Ruben kesini, coba kita mau bahas lah terkait perkembangan yang di-tag ke kita terhadap akun Batak Keren begitu ya. Nah, tapi sebelum ke situ, Lae Ruben izin bertanya. Artinya tanah ini tuh posisi di Porsea. Di Desa Parparen 2. Parparen 2. Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Kabupaten Toba ya. Ini yang di dekat di pantai Pasir Putih. Pasir Putih itu ya. Parparen yang terkenal. Yang kalau kita masuk itu dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea. Benar. Oke. Aku pernah ke situ tuh. Gitu. Iya. Pernah. Pernah ke dalam lurus terus kan. Cantik kan? Cantik. Nah, cuman kemarin tuh kok nggak salah ada tempat wisata di situ. Tempat wisata permandian. Iya. Oke. Iya. Dekat dengan situ kah? Paling lokasi ujung. Ini. Paling ujung. Di tanah inilah dulu kalau Lae tahu dan teman-teman tahu, kapal motor penyeberangan ikan Batak, Pora-Pora, Kaldera,
asa-asa jurung-jurung, kemudian yang terakhir ini Wirajaya Toba. Di tanah Bapak inilah dibangun kapal-kapal tersebut. Memang tempat galangan iya, kapal gitu loh, penggalangan kapal iya, ya. dan itu udah terkenal. Maksudnya Sudah. tempat itu udah terkenal untuk dipakai Oke. begitu. Dan memang puji Tuhan banyak menyerap Tenaga Pekerjaan. kerja. tenaga pekerjaan Iya, dari ha-ha. desa kami dan desa sekitar. Oke, nah sebelum ke sana lah, berarti tanah ini dulu sempat jadi galangan kapal Iya. Benar, tempat pembangunan untuk kapal. pembuatan kapal Betul, gitu ya. Nah, betul. itu yang kelola siapa saat itu? Yang buat kapal ini? Yang buat kapal itu dari tahun 2017 itu ada namanya PT Dok Bahari. Oke. Perusahaan swasta. Swasta ya, Iya. oke. Heeh. Lalu kemudian yang terakhir itu Wirajaya Toba, itu dari perusahaan swasta juga. Mm-mm. WJL nama perusahaannya, begitu. Nah, pada saat itu proses penyewaan terhadap si PT swasta ini udah selesai Sudah. dan udah Sudah. sempat jadi tanah kosong. Sempat sebentar aja. Sebentar. Oke. Sebentar saja. Nah, baru Jadi gini, sorry. Oke. 2017 itu PT Dok dulu menyewa Mm-mm. sampai hampir 2020. Lalu nggak lama inilah proses ganti rugi lahan kita ini, dan sisa tanah yang diganti ini masih digunakan untuk pembangunan kapal yang terakhir itu Wirajaya Toba. Oke. Iya, itu terakhir prosesnya. Sekarang karena kami memang sibuk mengurus orang tua kami dan juga kami memang seorang pedagang, kami nggak begitu mengelola tanah itu lagi saat ini. Oke. Iya. Hamparan tanahnya Hamparan. memang luas toh. Luas. Jadi bisa dipakai gitu. Oke. Nah, kalau saya lihat di sini kan Tok dan Lae, Ruben, Iya. itu ada kronologi dari tahun ke tahunnya ya. Benar. Nah, itu kalau nggak salah 2019 berawal ya. Kepemilikannya dari Kepemilikannya 86. Dari 1986. Oke. 1986 toh. Oh, berarti kepemilikan 86 Heeh. oleh orang tua Oleh atau dari bapak- opung? Enggak, dari bapak saya murni. Dari orang tua ya. Iya. Mm-mm. Oke. Nah, kalau masuk ke tahap pembuatan kapal tadi tahun 2017, 2017 sampai 2019. 19. Iya. Sebelumnya ini aktif dipakai untuk pertanian sama Iya. pertanian dan perikanan. Jadi gini Le, biar aku coba kronologis Iya. sejarah tanah lah ya. Boleh. Mm-mm. Jadi di Pasir Putih itu kan, itu tanah kami Nabi Tupulu dari dusun Lumantonga-Tonga. Jadi kami berhak mengelola itu. Jadi pada saat Bapak masih lajang, Bapak mengelola ini dalam hal pertanian dan perikanan. Hampir serupa semua. Artinya opung-opung kami juga melakukan gitu. Opung Martinodohon lah bahasa kami, bahasa kita kan. Iya. Nah 1986 itu dikelola berupa pertanian, perikanan. Lalu singkat cerita, memang pada saat itu Bapak berumah tangga dengan mama, dan tetap tanah itu dikelola dalam hal pertanian, dengan arti gini, banyak masyarakat meminta untuk mengelola itu, menanami padi atau mengapakan ikan. Bapak memberikan dengan senang hati, bahkan untuk kalau bahasanya gogoni hauma nggak pala Bapak pikirkan, artinya Bapak dengan senang hati membantu masyarakat untuk kebutuhan mereka dan anak-anaknya, sekolah mereka dan segala macam. Jadi tanah itu tidak pernah nganggur. Itu disaksikan banyak masyarakat. Oke, dan terus berganti dan terus Iya. produksinya tanahnya. Iya, dan Tapi orangnya semua orang tetap tahu itu punyanya Amang. Jadi kalau Oh, ada iya, yang mau iya. mengelola, Ya ngomong dulu ngomong sama sama Amang. Bapak gitu, sama Daulat Nabi Dan Tupulu. nggak ada minta upah. Tidak. Dan tapi juga nggak memberikan juga dan nggak Iya. pernah dituntut balik oleh orang tua. Iya, nggak pernah. Artinya memang tulus Bapak membantu, karena Mm-mm. Bapak juga bekerja pada saat itu di Medan kami kan. Lalu 2015 dulu terbit, diminta laun ke kepala desa untuk penerbitan surat keterangan hak milik. Oh, kayak Surat semacam SKT. SKT ya. Iya, benar, betul, SKT. betul. Lalu nggak lama di 2015 itu tetangga kami atau hembar balok kami itu mendengar ada program dari pemerintah itu berupa Prona zaman Presiden Jokowi. Pak Jokowi. Iya, Mm-mm, jadi itu mm-mm. berbondong-bondong. Nah, pemahaman Bapak ya urus dulu, siapa tahu bisa ya aku akan mengurus juga nantinya. Nah, setelah mendengar kabar sertifikat itu bisa diurus dan terbit, berangkatlah Bapak tahun 2019 ikut pengurusan sertifikat melalui program PTSL Oke. BPN Toba. Tahun Iya, kan? 2019 itu Benar. ya. 2019. Prosesnya dimulai 2019. Lalu SIM itu terbit tahun 2020 tanggal 23 Oktober tahun 2020 dengan SIM nomor 221. Jadi untuk sejarah untuk membangun galangan kapal itu 2017 datanglah PT Dok Bahari ini bermohon mau membangun kapal untuk pengembangan pariwisata di Danau Toba kita ini, Ya, tapi dalam hal konteks menyewa ya. Sewa. menyewa. Oh, itu sewa. Itu Iya. jelas dinotariskan oleh 2 notaris. Jelas, artinya keabsahan SKT ini
diyakini oleh kedua notaris ini bahwasannya itu kepemilikan atas nama Daulat Nabi Tupulu, kan begitu Leng. Dipotong sedikit ya. Dia itu dua notaris karena awalnya Iya. mereka nyewa setahun dulu. Setahun dulu. Ternyata begitu ngelihat ini lahannya bagus, tempatnya mendukung, terus lah. benar, dan mereka dapat proyek tambahan, makanya kan jadi lima awalnya 3 kapal di situ kan. Iya. Akhirnya mereka pakai notaris yang mereka tunjuk, itulah untuk perpanjangan. Nah, waktu perpanjangan, sebelum tadi, waktu perpanjangan itu menambah lebar sewa atau hanya waktunya saja? Waktunya saja. Kalau lahan itu full disewa Oke. semua, iya. Waktu lahan disewa itu kan statusnya masih belum sertifikat toh. Jadi secara keseluruhan tuh sekitar 12.600 kurang lebih luasnya. Nah, tapi ketika kita mengajukan sertifikat tahun 2020, Amang dengan kesadaran sendiri minta dimundurkan. Karena menurut beliau janganlah terlalu dekat sama tanah itu. Jadi waktu proses 2019 itu toh, waktu diukur akhirnya sepakat luasnya jadi 11.710. Yang harusnya 12.800. 12.000-an ya. Sekitar ya, Oke. 12.800. Akhirnya dimundurkan jadi 11.710. Dan itu juga karena kita prosesnya sertifikat kan sama BPN ya. Jadi itu juga memang disepakati dengan petugas ukur juga. Oke. Jadi mereka sadar nih, jangan terlalu dekat lah sama danau. Iya, Dan karena memang dari instansi BPN sendiri pun ikut kan. Betul, Iya. karena kan Terus pengukuran perombar resmi. balok juga ada. Ada. Waktu saat ada. mengukur itu kan. Iya, Iya, ada. Awalnya iya. memang Bapak bersikukuh dari bibir pantai. Diedukasi sama BPN pada saat itu 50 meter. Bahkan Bapak meminta BPN, udahlah tambahin 3 meter lagi. Asal lebih aman. Itunya bahasa Bapak pada saat itu. Makanya sangat banyak berkurang dari 12.000 Iya. sekian jadi 11.000. Jadi 11.000, 11.000. Iya. betul. Oke. Itu dia. Oke, Leng. Nah, lanjut. izin lanjut lah yang tadi 2021 terbitlah 2020 terbitlah 20. SAM. Iya, iya. Oktober ya. Oktober. 2021 bulan Maret terjadilah proses transaksi ini. Iya. Ya, jadi sebenarnya dari akhir Desember toh, dari Kementerian Perhubungan ini menghubungi dari orang tua kami Melalui kepala desa. melalui kepala desa. Jadi waktu itu juga pertemuan resmi gitu, mereka bercerita gitu. Sebenarnya orang tua kami ini nggak niat jual tanah. Memang butuh Memang sama sekali tidak sekali niat. enggak, Karena itu gitu. identitas kami. Dan Iya. tanah satu-satunya yang dikelola Bapak. Orang tua Hasil ya. keringat Bapak Iya. dari dulu. Tapi gitulah ya, maksudnya kerinduan ya Amang ini kan supaya ada perkembangan di daerah. Jadi karena dibilang itu untuk galangan kapal lagi dan itu untuk fungsinya untuk penyeberangan Danau Toba. Akhirnya Amang bersedia karena memang yang dibeli itu bukan setengahnya, bahkan nggak nyampe setengahnya. Iya. Oke. Kan luas tanah 11.000, yang dibeli itu 4.000. 4.000. Jadi menurut Amang ya udah masih ada buat aku, masih ada buat negara gitu. Nah dari 2019 itu kementerian melakukan proses untuk studi kelayakan. Oke. Karena ketika ada pertemuan, menurut mereka ada 4 daerah yang menjadi masuk calon kepada pelaksanaan galakan kapal ini. Oh, oke. Yang akan diganti rugi oleh pemerintah memang. Salah satunya lah tanah. Salah satunya Iya, tanah tanah kami, tua. Oke. betul. Nah, akhir Desember itu keluarlah SK resmi bahwa tanah itu layak untuk dilakukan transaksi ganti rugi. Itu tahun 2019. Iya, Iya. Desember 2019. Oke. Nah, muncullah sertifikat kami di Maret. Artinya kan kepemilikan kami juga sudah sah orang tua kami. Akhirnya pada bulan Mei itu dilakukanlah transaksi ganti rugi. Dasarnya ya sertifikat itu toh. Oleh Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat. Oke. Nah, dari kementerian itu tahu bahwa tempat ini cocok untuk mereka tadi yang dari studi kelayakan tadi ya. Betul, Iya, benar, betul. Sebagai acuan ini cocok untuk pembuatan kapal. Betul. Benar. Makanya dapatlah poin tanah orang tua ini kan. Iya. Betul. Oke. Dan mereka juga melakukan pengecekan juga ke BPN. Ada Oke. surat resmi mereka. Dari bersurat. selain tanah orang tua ini ada lagi nggak yang Ada. tadi beberapa jadi Ada. tempat penggalangan kapal ini? Ada salah Daerah satu lain. lagi masyarakat yang tanahnya juga diganti rugi oleh negara, yaitu Oh. atas nama Ukak Marpaung. Di Di- sebelah tanah kami di ya. sebelah- persis Pas di di sebelah sebelah tanah tanah. orang tua. Oke, oke. Iya. Berarti masih dekat-dekatan ya? Iya. Emang sebelah, bukan dekat-dekat, Satu- emang benar-benar memang sebel satu brandeng dempet. lah, Iya, brandeng. brandeng, Oke, betul oke. brandeng. Oke, lanjut lah. Berarti bulan 3 atau Maret 2021 Transaksi transaksi ganti rugi Iya, ya kan betul. oleh Kementerian Perhubungan. Bulan Mei 2021 Kementerian Perhubungan melakukan pemecahan sertifikat Iya, karena itu- sudah adanya ganti rugi tadi kan. Betul. Jadi ketika dilakukan ganti rugi itu toh, itu sekalian kami melakukan serah terima dokumen asli. Oke. Karena buat kementerian mereka mungkin mau lebih aman lah ya. Jadi mereka yang melakukan pemecahan. Ya. Buat orang tua kami karena nggak ngerti apa-apa, ya oke aja nggak masalah. Karena kan juga sudah selesai pengganti Oke. ruginya gitu. Dan itu orang tua kita juga dapat sertifikat Pemecahan. pemecahannya. Benar. Oke. dapat nanti 2 bulan Juli. Jadi bulan Mei diminta sertifikat Ya, asli, bulan Juli kami terbit dapat lah. pecahannya. Terbitlah sertifikat pecahan. Betul, yang 7.000 itu
masih tetap atas nama orang tua kami. 4.000 itu sudah balik nama ke atas nama Kementerian Perhubungan ya. Betul. Oke, lanjut ke bulan November 2021. Tahun yang sama ya. Tahun yang hanya sama. selang nggak nyampe 4 bulan bahkan Iya, itu. kurang lebih 3 bulanan lah ya. Iya, orang tua kami mendadak dipanggil nih sama kejaksaan. Sebagai Awalnya saksi. Sebagai saksi awal. Awalnya saksi ya. Iya, karena katanya ada dugaan tindak pidana korupsi. Atas pengadaan lahan tersebut. Pengadaan lahan, bingung dong. Tapi ya namanya juga warga negara ya, toh apalagi Iya, kan orang tua di kampung ya, disuruh datang, kita Ya, disuruh tinggal datang aja gitu. suruh datang polisi aja kita takut toh, apalagi Iya. suruh datang kejaksaan, datanglah orang tua kami. Nah, disitulah prosesnya mulai mengalir lah itu, berjalan lah Oke, prosesnya. Oke. Sampai akhirnya tahun berapa itu deh? 2022 bulan Iya. 10. Bulan Iya, 10, hampir 1 tanggal 18. tahun kemudian mereka ditetapkan Ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada hari itu. Di rutan kelas 12 Lige. Benar. Iya, langsung ditahan. Setelah itu proses pengadilan mulai berjalan. Tahun berikutnya itu mulailah masuk di Pengadilan Negeri tindak Samosir. pidana korupsi di Medan. di Medan. Di Medan. Tapi itu tulang sama tulang Di penjara toh. di rutan Balige ya. Iya langsung. Pada saat awal ditahan di Balige, tapi karena proses persidangan di Medan dipindahkan ke Tanjung Kusta Medan, Le. Selama proses persidangan. Betul. Iya. Terus tadi sempat sampaikan ada coba kasasi. Nah, di Medan kita tindak pidana kami itu ditahan bersama Kepala BPN Toba. Waktu itu Kepala BPN juga ditahan. Juga ikut Oh, juga ditahan. ikut. Iya. Awalnya, iya, Tanggal pas 18 lagi. Oktober 2002, Bersamaan. Bapak dan Mama bersama Kepala BPN Toba Iya. ditahan. Ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Toba. Oke. Jadi selang beberapa lama keluarlah putusan oleh PN Medan itu tanggal 5 bulan 6 2023 menyatakan Bapak dan Mama serta Kepala BPN Toba pada saat itu dinyatakan tidak bersalah. Jadi otomatis kami menang di tingkat pertama. Oke. Nah, karena ini dengan kata lain kejaksaan ini kalah, mereka langsung melakukan upaya hukum yaitu kasasi. Nah, di sini jadi perbedaan yang sangat jauh. Kasasi kejaksaan terhadap BPN itu ditolak MA, otomatis BPN menang dan ingkrah. Kan gitu, Le. Tapi kepada mama orang tua kami, itu kasasi mereka itu diterima kejaksaan. Jadi kami kalah. Mungkin sedikit kasih gambaran toh. Kan mungkin orang bingung kenapa bisa menang, Iya, bisa kalah iya. gitu ya. Padahal kan kasus perkara awalnya sama. Kan kasus perkara awal yang diperkarakan juga oleh kejaksaan adalah sebenarnya status sertifikat kami. Karena menurut mereka itu kan tanah negara. Kenapa bisa ada sertifikat? Artinya kan si BPN ini ditarik kan sebagai tergugat juga kan. Betul. Nah, yang bikin aneh adalah ternyata berkasnya berbeda toh. Biasanya kan kalau tergugat kan ada para tergugat 1, tergugat 2 gitu kan. Nah, dalam kasus kami pokok perkaranya sama tapi berkasnya berbeda. Oke. Nah, jadi ketika naik mendadak hakimnya jadi berbeda. Majelis Berbeda hakimnya. juga hakimnya. Iya, tapi ketika udah dikasasi ya. Jadi kalau di PN hakimnya ini sama nih, Iya. masih sama. Tapi ketika dikasasi orang tua kami dengan BPN ini majelis hakimnya berbeda. Nah, disitulah toh si hakim yang untuk si kasasinya di BPN menyatakan putusan PN ini benar, dia tetap Oke. bebas. Sementara yang orang tua kami dinyatakan orang tua kami itu bersalah. Lah, aneh juga ya. Benar toh? Kan sebenarnya pada dasarnya ini aku anggap orang awam lah ya, dengan BK juga. Jadi yang menentukan batas-batas tanah, mengeluarkan sertifikat segala macam di negara ini kan BPN. Betul. Dan artinya ada dasar mereka itu menentukan batas-batas sehingga keluarlah sertifikat kan gitu kan. Betul. Nah, dalam kasus ini kenapa? Yang paling lucu lagi toh. Iya kan? Yang paling lucu lagi. Mereka mengeluarkan sertifikat. Sertifikat awal itu yang tadi kita cerita, induknya kan 11 ribuan. Iya. Oke. Setelah itu kan dipecah. Nah, seandainya kita anggap aja lah toh adalah faktor kesalahan manusia gitu ya. Waktu induk ya, ternyata ketika dipecah mereka sadar, ini ada tanah negara. Bisa dong di stop, nggak usah lakukan pemecahan dulu. Oh iya, nggak bisa lanjut harusnya. Iya, gitu kan. Maksudnya sama BPN kirim surat lah. Betul. Ini nggak bisa dilanjut karena ini tanah negara. Balik nama loh toh ke kementerian. Udah Bisa sampai pecah. balik nama. Nah ini BPN nih agak ini juga BPN ini ya. Maksudnya ya kita bertanya-tanya lah itu. Maksudnya kita nggak mau di sini tuh kita tidak mau ini kan ke sisi sana ya. Tapi secara logika kita tuh orang awam yang di Indonesia di negara inilah aku bilang. Yang menerbitkan sertifikat itu BPN. Betul. Mereka itu sudah punya tenaga ahli yang paham dan juga memiliki informasi atau peraturan. Mereka punya biro hukum loh. Iya, yang bahwa tapal batas ini
tidak boleh, kan ada tuh kalau nggak salah sekian meter dari Iya, garis sepadan ini, danau garis sepadan istilahnya. danau, Iya, gitu betul, kan. betul. Harusnya kan betul. mereka punya informasi itu. Betul. Jadi Tapi kalau terbit seandainya ya, sertifikat iya, terbit, kalau terbit. seandainya Dan salah, pecah. mereka melakukan kesalahan ketika induk, ya udah. Berarti kan ketika pemecahan mereka bilang, Pak ternyata ini Iya. masuk gitu ya. Jadi stop, ini nggak bisa. Ini dua-duanya proses itu lewat. Lewat. Dan sertifikat orang tua kami dikembalikan juga. Memang benar tetap atas nama orang tua kami. Atas nama. Sisanya itu iya. Artinya ini udah dua proses sertifikasi yang Iya. valid lah kita bilang. Betul, betul. Waktu awal pembuatan sertifikat induk awal. itu lewat, Betul, valid. betul. Pemecahan juga valid, Iya. gitu. Dan ini karena proses pensertifikatan toh sebenarnya kan secara prosedural ada masa pengumuman 60 hari. Masa sanggah. Iya, masa Masa sanggah sanggah. loh. Jadi kalau sebenarnya memang ada sesuatu hal, kenapa nggak ada yang terjadi di situ? Mau perlu ada verifikasi lagi Iya, atau apa ya silahkan iya, di tanggal iya. itu, di rentang itu Iya. ya. Tapi ini nggak ada. Enggak, Nggak ada sama aman. sekali, aman. Oke, berarti tadi yang proses kasasi oleh mereka BPN Menang. 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 Iya, menang. Dikuatkan. Dan bebas. kepala BPN-nya Keluar. bebas. Iya, bebas. Keluar. Izin lanjut lah. Berarti tulang sama nan tulang dipanggil lagi tuh. Di penjara langsung toh. Langsung Langsung masuk lagi diangkut. Seinfonya seminggu sebelum Paupu Panggorannya lahir. Aduh. Persis. Jadi Oke. Januari 2024 begitu putusan hasil keluarnya hasil dari Januari itulah toh Bapak Mama masuk lagi ke penjara. Oke, itu di tahun 2024 24. ya. Iya. Yang Januari putusan ya. PN dibatalkan ini ya. Betul Iya, toh, benar. betul. Kemudian aku baca nih, Mm-mm. dan itu tulang dan non tulang dinyatakan bersalah, Betul. pidana penjara 4 tahun dan denda masing-masing 200 juta atau Betul. penjara 3 bulan tambahan gitu ya. Iya, Subsidiarnya. subsidiar. Subsidiarnya. Betul. Kemudian membayar ganti rugi 2.900.000.000 jutaan Mm-mm. 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau 2 tahun pidana penjara. Iya, kalau nggak bisa bayar ya toh. Artinya ini sebagai ganti rugi atau pengembalian uang dari Pembeli yang pembelian- ganti rugi ganti rugi tadi itu iya. yang sekitar 4.000 Iya, 4.500. Iya, Iya, 4.500. 4.500. Oke. Betul. Kemudian 2024 bulan Juli Mm-mm. peninjauan kembali oleh tulang sama non tulang. Betul. Iya, betul. Dan 2025 bulan Februari peninjauan Betul. tersebut ditolak Betul. oleh Iya. MA. Bulan Novembernya toh. 20 November 2024. 2024. Jadi kita bulan Juli mengajukan PK, Ya. terus di bulan Novembernya 4 ditolak. bulan kemudian Ditolak. keluar hasilnya ditolak PK-nya. Iya, Dan sampai sekarang. masih di Sampai penjara. sekarang. Sampai sekarang. Oke. Dan 2 minggu lalu dari kejaksaan kemudian datang ke penjara. Lucunya itu juga sih toh. Kan kita kan selama berkasus ini, berperkara ini, kita kan menunjuk pengacara. Tapi waktu itu sore-sore ya Dek ya. Sore datang Sore ke rutan. dari tim kejaksaan itu datang ke rutan menemui orang tua kami, suruh tanda tangan untuk penyitaan aset. Disita aset. Sudah Iya. disita tanggal 25 bulan Mei kemarin. Iya. Tiga- Dasar aset si tanah ini atau Nah, yang ini si lagi 2000 nih. ini atau apa? Ini lagi nih. Biar tahu Ini juga lagi ceritanya nih. informasinya. Iya. Jadi kan kita ingat dulu ya ceritanya bahwa ini kan sertifikat induk ya. Iya. Iya. 11.000, jadi yang dibeli pemerintah itu kan 4,5 dibeli oleh kementerian. Sisanya kan 7.000 something masih 7.000 ada. Dan masih milik Masih orang milik tua. orang tua kami. Nah, itu kan satu hamparan. Nah, di logikanya kami ya waktu itu udah ngobrol juga. Iya, dari bulan Ruben. 11 aku dipanggil Kejaksaan Negeri Toba membahas tentang pengembalian uang ini, Mm-mm. uang pengganti ini. Aku langsung bilang, "Pak, kalau untuk mengembalikan itu kami tidak punya duit." Karena posisi aku sebagai anak paling besar, Panggoran, prinsipku hanya bertahan hidup. Iya. Karena aku masih menyekolahkan kedua adikku, membiayai kebutuhan keluarga kecilku, membiayai kebutuhan orang tuaku juga. Jadi aku bilang gini, dengan sangat Pak bermohon dan sudah komunikasi kedua orang tua bahwasanya kami ikhlas. Kami tidak mampu mengembalikan uang dan supaya tidak disita aset ini, karena aset ini sebenarnya juga sudah kami jual ke opung kami, opung tulangnya mama gitulah kan, Le. Jadi dengan sangat bermohon supaya hukuman 2 tahun itulah yang dijalankan orang mama dan bapak. Artinya kami komitmen bapak mama sehat di dalam, kami sehat dan berjuang di luar untuk bertahan hidup selama 2 tahun lagi lah setidaknya, Le. Itu sudah, dan surat pernyataan itu sudah kami buat, sudah ditandatangani dan sudah kuserahkan kepada pada situ Kapitsus, sudah ku tunjukkan, cuman dalam desain sudah oke, tapi beberapa saat kemudian pembicaraan itu berbalik. Ya, Dan cuma- akhirnya Mm-mm. tanggal 25 Mei kemarin, sebelum tanggal 25 itu hari Kamisnya itu tanggal berapa itu? Mereka coba datang ke
rutan Bali G, menjumpai orang tua menelepon dengan dari fasilitas rutan ya, mencoba menelepon aku pribadi, katanya mereka minta tanda tangan untuk penyitaan aset. Aset apa? Ada 3 aset Bapak yang dimiliki Bapak sebelum kejadian ini terjadi. Iya, sebenarnya sedikit potong toh. Yang tadi Ruben cerita bahwa sisa tanah itu sudah dijual, tapi memang secara sertifikat itu masih atas nama orang tua, memang. Iya. Terus kemudian 3 aset. Jadi sebenarnya kalaupun waktu itu sampai keberatan atau gimana, mungkin kami juga akan mengusahakan untuk beli lagi lah dari keluarga itu, ntar kami cicil. Ya udah yang sebelahnya itulah kami kasih ke kejaksaan gitu. Sebenarnya kita masih dalam proses negosiasi lah gitu, masih mencoba untuk membicarakan gitu kan. Nah, fast forward yang tadi si Ruben cerita itu. Datang mereka ke kantor kejaksaan meminta tanda tangan Mama menelepon aku. Kau bilang gak boleh, jangan tanda tangan apapun tanpa persetujuan pengacara kita. Lalu aku coba telepon pengacara, jangan tanda tangani apapun dan terima apapun, kan gitu. Lalu, kehadiran mereka ke rutan tanpa komunikasi dengan pihak lawyer kita. Nah, artinya kan ada hal-hal yang dilangkai, dikangkangi gitu kan, Le. Iya, harusnya ada bertemu dulu sama pemerintah setidak-tidaknya mereka bertelepon. Kita kan ada surat resminya juga. Iya, dan mereka sudah tahu itu kita ada pengacara seharusnya. Nah, jadi dicoba mereka lah telepon lawyer kita, pengacara kita, dan berjanji besok datang. Tapi lucunya, belum. Besok paginya mereka ketemu pengacara dan kejaksaan, sudah deal akan ketemu hari Senin untuk tanda tangan atau membahas terkait itu. Sorenya aku didatangi lagi ke toko kami, ke warung kami. Didatangi jaksa lagi, artinya minta tanda tangan juga. Aku bilang, kan sudah jumpa tadi pagi sama pengacara kita. Kenapa harus datang lagi? Aku tidak paham surat-surat ini, aku bilang. Ya udah coba komunikasi ke pengacara aja langsung. Nah, dapatlah aku info Sabtu Minggu malam bahwasanya ada mau penyitaan aset. Aset-aset Bapak. Ada. Jadi Amang masih punya. Ada 3 buah. Iya. 1 itu peninggalan opung yang diberikan kepada Bapak. Bangunan atau tanah? Bangunan. 1 itu tanah berupa sawah. 1 itu bangunan juga. Di kampung kami Lumantong-Tonga juga. Nah, aku langsung panik. Terus terang aja, Le. Senin subuh, aku sampai pagi itu gak tidur. Jantungan terus. Karena mau disita. Artinya gini. Toko kami saat ini pun kami mengontrak. Artinya untuk menyambung hidup inilah. Iya. Kalau sempat ini ditarik, kemana lagi hidup kami? Kan gitu kan. Diproses lah tiba-tiba sekitar sore hari Senin, disita aset kami di 3-3-nya. Padahal sudah intens komunikasi antara pengacara dan pemasangan dipasang spanduk langsung. Artinya kan secara mental, secara psikis kami hancur kali, Le. Hancur. Semua menghubungi masyarakat, coba menghubungin aku. Aku bilang, ya udah nggak apa-apa. Ya kita syukuri aja lu sampai saat ini, tapi nanti ada upaya yang akan kita lakukan dari pengacara. Itu yang membuat sebenarnya kami hancur, apalagi kedua orang tua, apalagi Le kayak bapak kami sakit itu sebenarnya. Artinya sebelum proses ini pun bapak udah sakit, jadi secara psikis dia kena, ya aku cuma bisa menguatkan kan gitu. Sorry aku ini kan lagi Le, berarti yang tadi tanah yang sisa 7.000 itu masih dipegang kan? Masih dipegang. Secara administrasinya kita masih pegang, masih. Tapi secara tanah fisiknya pun masih kan? Masih. Kalau itu masih. Terus tadi masuk ke yang penyitaan aset bangunan dan tanah lain. Itu maksudnya secara kerugian, anggapnya tadi dianggap kerugian negara gitu ya. Iya. Sekitar berapa nih? 2,9 lah. Hampir 3M lah, karena udah 3M, ya itu kan keriting-keriting. Dikonversi ke 3 aset yang disita itu. Oh jauh lah. Paling gampang sebenarnya gini toh, yang balik ke cerita tadi, memang kan secara bawah tangan kami, jadi untuk menyambung hidup sebenarnya orang tua kami akhirnya minjem uang lah ke keluarga. Jaminannya sertifikat yang 7.000 itu. Nah sebenarnya kalau waktu itu si kejaksaan bilang gak mau tahu, pokoknya harus ada aset, mungkin kami akan mengelek lagi lah ke keluarga. Ini nanti aku anggap hutang lah ya, contoh gitu ya toh. Nanti kan masih ada aset yang kita bisa jual, gitu kan. Nah jadi waktu itu sudah sempat terlontar juga, ya udah kalau nggak aset sebelahnya aja nih, karena logikanya kami yang dibeli luasnya 4.500, sisa aset di sebelah itu 7.000. Sementara nilai appraisal si hampir 3M itu terjadi 2019. Iya, sekarang 2026. Iya, benar. Jadi logikanya kami masih ada sisa tanah buat kami. Iya. Ternyata toh yang kejadian nggak cuma yang si 7.000, aset-aset orang tua kami yang lain itu juga disita. 3 objek sita yang lain. Oke. Nah ini kan udah kayak perampokan lah ya. Iya, ini dari kejaksaan gimana ya? Aduh.
perlu jadi ini juga. Maksudnya gini, agak aku jujur lah itu melihat dari runutan ini secara aku orang awam ya. Iya. Maksudnya beberapa instansi, kan ini keterlibatan instansi negara ada 2 nih setahu saya dari cerita kita ini. Kementerian Perhubungan, betul, BPN dan BPN, betul. gitu. Dan tadi dari cerita awal itu BPN sudah valid, sudah menerbitkan sertifikat, sudah memecahkan juga. Iya. Kementerian Perhubungan juga melakukan ganti rugi atas 4.000 sekian meter tadi kan, betul. Gitu. Dengan tanda petik ganti rugi itulah ya, maksudnya. Dan mereka ada studi kelayakan loh, ya mungkin kalau aku boleh mention di sini izin beli lah gitu lah ya. Iya, kalau istilah gitu awamnya ya. Nah, terus tiba-tiba ada pemanggilan dari kejaksaan. Ini maaf nih Tok sama Lai. Penyebabnya apa gitu? Memang awalnya karena ada laporan dari LSM. Menurut mereka ya Tok, ada laporan surat dari LSM itu masuk ke kejaksaan. Kita sebenarnya juga gak tahu nih LSM siapa. Gitu. Jadi mempertanyakan mengenai status transaksi tanah itu. Ya, tapi sedikit nih Tok di garis bawahi ya, yang sangat membingungkan buat kami adalah ketika transaksi ini terjadi pada hari yang sama, Kementerian Perhubungan membeli tanah di sebelah kami. Dan hal ini diakui juga oleh Kementerian Perhubungan ketika proses pengadilan. Mereka mengakui, mereka membeli tanah di sebelah kami. Beli gitu bener, mereka kasih tunjuk bukti. Bahkan mereka juga menyertakan bukti pembayaran itu dalam buktinya mereka. Tapi sampai kami diputus, orang ini tidak pernah dipanggil sama sekali. Yang sebelah tanah. Yang sebelahnya. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang itu sudah pernah dipertanyakan juga oleh hakim di pengadilan negeri. Ya, tapi oleh kejaksaan itu sama sekali nggak pernah dipanggil sampai sekarang. Iya, makanya maksud saya tadi Toh, kenapa aku tanya? Karena gini, pasti dengan BK nanya. Loh, kalau udah ada transaksi seperti itu dan itu terjadi 2021, sekarang 2026, yang mana ini ya mungkin udah 3-4 tahun lah ya. Kok tiba-tiba ada kejadian seperti ini gitu kan. Berarti ada laporan dari LSM. Memang ada laporan. Nah, lucunya Toh, sertifikat kami terbit itu 23 bulan 10. Laporan itu dari LSM masuk ke kejaksaan itu hanya selang 4 hari kemudian. 27 Oktober 2021. 20. Jadi 4 hari setelah sertifikat kami terbit, surat itu masuk ke terbit sertifikat pecahan ya? Betul. Bukan kok. Induk ya. Induk. 23 bulan 10. 23 bulan 10. 4 hari setelah itu ada laporan. Iya. Nah, seandainya memang begitu, kenapa proses ganti rugi tetap dilaksanakan? Iya, itu tadi makanya. Iya. Makanya aku coba mention Toh. BPN di garda di depannya dulu lah nih aku bilang. Iya. Karena proses awalnya ya kayak kita lah, kita beli tanah ke orang yang nggak kita kenal kan pasti yang ditanya apa? Sertifikat kan. Iya. Dan kita kan ngecek sertifikat ya pasti ya. Yang menerbitkan sertifikat di BPN. Betul. Bahkan kalau nggak salah sekarang BPN itu udah ada cek tanahku ya. Sentuh tanah aplikasi. Betul, aplikasi sentuh tanah. Betul. Tahu titik, tahu nih SIM sekitar benar atau tidak gitu. Betul. Makanya masuklah Kementerian Perhubungan. Salah nih kan gitu. Betul Toh. Nah, terus tadi ada dari Ito di dekat tanah orang tua juga ada transaksi yang sama. Betul. Prosesnya sama. Betul. Ya. Hari transaksinya sama. Tanggalnya semua sama. Penyerahan dokumen juga sama. Pencairan pun sama. Tapi beda rekening ya. Iya, kan itu kan atas sama dia ya. Atas sama dia. Iya, betul. Itu posisinya tuh di sebelah tanah kami dan itu persis kena garis sepadan Sungai Asahan. Sungai Asahan. Oke. Tapi nggak masukin loh Toh. Ya. Padahal lucunya itu disebut dalam perkara. Oke. Tapi sampai sekarang nggak ada. Nggak ada pemanggilan apapun. Tidak sama sekali. Tidak ada. Oke. Makanya memang sih nilai transaksinya dia lebih kecil dari kami. Ya. Memang karena luasnya lebih kecil. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomong masalah terjadinya prosedur lah kita bilang. Iya. Kalau memang sama prosedurnya. Benar. Bukan masalah besar atau kecilnya nominal kan? Iya. Dan memang status tanah alasannya itu hanya sebatas SKT le. Beda tuh. Berarti belum SAM. Belum. Kalau hanya kami punya SAM. Dan bab atas nama mama ini adalah terbit sertifikat terakhir di tepi Danau Toba. SAM. Yang program Prona tadi. Iya, betul. Yang melalui PTSL tadi. Itu, iya. Kami lah orang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi terbit SAM. Karena udah tutup programnya. Oke. Ya berarti karena ada laporan tadi lah ya. Betul. Makanya diungkit lah ini sama kejaksaan. Betul. Terus dari kronologi ceritanya dipanggil tulang awalnya saksi. Iya. Dan menjadi saat ini tersangka. Gitu ya. Total tulang udah berapa lama lah di dalam? Kalau di proses yang pertama itu 8 bulan.
Kemudian yang terakhir ini sampai hari ini itu 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Iya. Ya. Hampir 3 tahun lah kalau ditotalkan secara keseluruhan, Lai. Kenapa Lai baru sekarang mengangkat ini? Itulah, Lai. Maksudnya gini, ini Setabia Lai. Maksudnya Iya. ada beberapa case yang terjadi di Indonesia ini, apa ya kita bilang ya kita pengen nuntut kebenaran, keadilan. Apapun itu kita harus dapat keadilan gitu. Karena dari kronologi Lai juga aku orang awam, ada beberapa hal yang menurutku janggal gitu. Nah, tapi langkah yang ditempuh oleh pihak-pihak dengan kasus-kasus yang lain, ketika itu tidak mendapatkan justice, ujung-ujungnya ya memang mau nggak mau lawan dengan viral atau apapun itu supaya dilirik gitu. Nah, maksudku ini aku izin bertanya, kalau dari kronologi kan berarti 2025 tulang dan tulang udah ditahan. Iya. 2024. 4 Januari, ya? Nah, Januari. udah ditahan kan. Iya. Maksud saya Kenapa nggak langsung kenapa nggak langsung ini aja gitu. Bantu menjawab ya. Jadi mungkin itu pertanyaan yang umum aku rasa. Tapi yang kita harus coba lihat sebenarnya kepada karakter orang tua kami. Iya. Orang tua kami itu tipe orangnya yang nggak mau rame-rame, yang udahlah, tak pola bohai, lo medisi. Maksudnya kita ikutin prosedur gitu loh. Jadi karena masih yakin ya dan masih yakin dengan kebenarannya toh. Masalahnya di situ. Dan keadilan oleh pihak Nah itu padahal sebenarnya tahun lalu aku karena kan ngikutin dari Jakarta ya. Jadi udah bilang kita udah pernah bahas. Tapi balik kepada karakter orang tua yang udahlah nggak usah terlalu rame-ramekan. Menang yuk kita benar kok gitu-gitu. Apalagi di PN Medan kita sempat menang dan yakin di kasasi kayak karena keyakinan ya itu. Kita nggak boleh lepas dari BPN. Artinya kalau BPN menang ya kita harusnya menang karena BPN yang mengeluarkan produk ini. Jadi sedikit masukan itu. Memang tanggal pastinya kami belum tahu. Tapi jadi ketika terjadi memori kasasi itu yang keluar duluan hasilnya itu BPN. Iya. Beda. Jadi di situ BPN menang. Nah itu yang bikin ya udah menang kok BPN. Di PN kita sama-sama menang berarti di kasasi pasti menang. Santai lah orang tua kami karena kan posisinya waktu itu masih di luar. Memang kan habis selesai proses PN itu dinyatakan menang, orang tua kami keluar. Sempat bebas ya. Sempat bebas toh. Sempat balik ke rumah. Sempat balik ke rumah. Nah jadi waktu itu santai aja tuh. Kita tetap ikuti prosedur. Kita merasa juga nggak ada yang salah, nggak ada yang kita tutup-tutupin gitu kan. Nah itu yang bikin nggak ada pemikiran untuk ya udah kita itu nggak ada toh. Sampai akhirnya tanggal 25 Mei kemarin aset kami disita. Itulah yang membuat aku kecewa berat. Jadi bapak mama di situ udah pasrah toh. Pasrah dia. Iya pasrah. Jadi akhirnya gerakan teman-teman sebenarnya ini teman-teman kita. Ayo kita buat viral karena di negara ini no viral no justice katanya kan. Nah ini murni gara-gara teman-teman kita semua. Satu lagi mungkin toh mungkin lebih mudah buat kita orang di kota itu yang bilang gak apa-apa orang kita benar kita harus ngomong gitu kan. Tapi kalau di kampung tuh toh masih ada rasa tabu toh. Kok kayak aku nih lagi jadi tertuduh loh, aku lagi di penjara loh. Nanti kalau kalian bikin gitu jadi lebih rame. Nah itu toh. Jadi itu yang mungkin kalau kawan-kawan bisa lebih mengerti dengan masalah psikis ini loh. Meyakinkan itu dan gonggeng ya ketika terjadi eksekusi itu. Orang tua kami udah bisa lah itu bayangkan ya orang tua di kampung yang hidupnya hanya dari berdagang. Ternyata mendadak semua asetnya hilang aja. Dan mereka tuh udah 60 toh. Mama 60. Mama 62, bapak 68. Gitu. Jadi mereka udah panik lah ya masa tua mereka mau gimana. Jadi ketika kita bilang kita mau viralkan, buat mereka ya udahlah, udah nothing tulus juga sih, mau ngapain lagi gitu. Karena memang dari cerita itu agak nggak masuk akalku. Begini tadi toh, tidak sebanding dengan apa yang disita dengan apa yang menjadi kerugian. Iya gitu betul toh, betul. Iya kan. Tanah Oke, ada tambahan lagi toh yang akan makin tidak masuk akal. Mungkin nanti aku bisa kasih gambarnya ke Ito ya. Iya nanti supaya ada gambaran nih. Secara ini, jadi setelah Mahkamah Agung ini berproses dinyatakan ditolak toh, kan kita harus mengembalikan uang ganti rugi. Yeah. Nah jadi Ruben setelah diskusi sama orang tua balik ke cerita tadi bahwa kan sertifikat satu lagi di sebelahnya itu masih atas nama orang tua kami. Masalah internal pinjam meminjam nanti kita bisa selesaikan secara keluargaan. Jadi disepakati ya udah kita jual lah gitu kan. Nah waktu Ruben mau menawarkan itu ke orang, diceklah sertifikatnya. Ternyata sertifikat diblokir. Sertifikat yang 7.000 tadi? Iya, sudah diblokir. Dan ternyata di sepanjang seluruh tanah atau bangunan yang sudah bersertifikat atau tidak bersertifikat sudah diblokir oleh BPN. Oke, nah ini atas setelah ada kasus tulang ini?
Iya, setelah ada Iya. kasus ini. Iya, setelah ada kasus ini. Oh. Tapi kami nggak kurang tahu tanggal pastinya itu mulai Iya, diblokir, kami mulai nggak tahu lah diblokir, ya. tahu. Nah, baliklah Ruben. Ruben bilang, gimana aku mau bisa bayar kalau ini diblokir? Kan aku nggak bisa Iya. jual. Terus kata mereka, ya udah dari ini ya, dari kejaksaan bilang, ya udah mintalah surat pengantar dari BWS supaya dibuka. kita tahu nih dengan surat rekomendasi dari BWS kita bisa membuka blokir. Itulah toh cerita muasal ceritanya. Pergilah Ruben bersurat resmi lah bulan ke 11. bersurat resmi ke Badan BWS. Wilayah Sungai Sumatera 2 Medan, Betul. Kementerian Pekerjaan Umum di Medan itu. Jadi kementerian beda nih toh ya. Kalau Ya. itu kan mengeluarkan pekerjaan umum. Oh, ini karena aliran sungai ya. Betul. Das ya, Menyangkut Iya. iya, sempadan Iya. danau, sempadan sungai. Iya. Itu tahu ternyata yang digadang-gadang oleh kejaksaan sebagai tanah negara yang masuk dalam sempadan danau itu bahkan nggak nyampe dari 10% dari total keseluruhan tanah yang mereka beli. Benar. Hmm. Itu langsung dibuat surat rekomendasi Itu dan resmi itu toh. gambar langsung. Dan disitulah kita baru berpikir, memang kami mengakui ada faktor salah juga ya. Kami terlalu percaya dengan tuntutan dari kejaksaan. Karena ternyata dari awal mereka tidak memberikan bukti. Apa bukti mereka bisa bilang bahwa ini adalah tanah negara? Oke, ini dari BPN-nya. Bukan, dari kan dari Kementerian Perhubungan bilang bahwa ini tanah negara kan. Iya. Mereka hanya menggadang-gadang tanah negara tanpa memberikan bukti. Apa sih? Yang Kok mana- bisa dibilang ini tanah negara? Oke. Nah, ternyata begitu selesai keputusan MA, kita dapat surat jawaban dari Kementerian Pekerjaan Umum, Masuklah. keluarlah surat resmi itu. Ternyata nggak nyampe 10% dari tanah yang mereka beli. ada di berkas ini. Ada tuh. Nanti Oke. kami bisa kasih itu Boleh, surat nanti resmi ya. Kita kasih Iya. pop-up aja nanti. Iya. Jadi ternyata itu gak lebih dari 10%. Jadi logika kami kan, loh kalau ternyata gak lebih dari 10% berarti harus kami kembalikan ke negara juga gak segitu-gitunya dong. Pertanyaannya Iya. terus kenapa jadi merembet kepada semua aset? Lah, balik lagi toh yang tadi Iya. aku bilang, Apa toh? kan BPN yang nerbitin Iya, ini itu. gitu loh. Iya. Iya. Iya gak sih? Betul, toh. BPN yang nerbitin ini, artinya kalaupun ada komunikasi lintas kementerian terhadap peraturan tadi atau Iya. DAS atau apapun itulah ya, ke Mm-mm, PUPR, mm-mm. ke either pun ataupun ke Kementerian Kehutanan, Iya. ya mereka lah yang koordinasi. Mereka ada toh. Mereka ada bersurat resmi. bersurat Ada. resmi untuk Dalam koordinasi. dalam berkas yang dilampirkan untuk proses pengadilan disebut kok mereka ada bersurat ke BPN Oke. ada membalas Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan ada bersurat juga ke Kementerian PUPR, ada toh. Jadi disitulah kami 2 tahun 3 tahun lah proses ini berjalan, ternyata hanya sebegini dan kita baru sadar kok selama ini kita terlalu percaya ya sama proses hukum ini. Ketika dibilang tanah negara mereka nggak menunjukkan buktinya dan kita terima gitu loh. Kalau kalau di pengadilan tuh jaksa penuntut umum ya? Iya. Itu ada saksi-saksi ahli juga gak sih? Ada. Oh, dihadirkan. Ada, dihadirkan. Baik dari BPN. Oh, itu dia toh. Ah, Ternyata peraturan itu belum diresmikan. peraturan apa? Jadi peraturan mengenai sempadan danau, ini nanti ada juga kami akan kasih. Ternyata baru diresmikan tahun 2022. Bulan 12 sementara Bapak dieksekusi bulan 10. 2022. 22. Iya. Baru Di diresmikan. tahun yang sama, cuman beda selisih 2 bulan. Oke. Baru peraturan tersebut. Peraturannya itu terbit tanggal 6 Desember 2022 dan dalam diktum ke-12 dikatakan bahwa keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Selang 2 bulan setelah tulangan-tulang ditahan di Ditetapkan rutan tersangka Balige. kelas 2 Balige ya. Iya. Betul, tapi kan toh secara hukum. Kalau si peraturannya aja bilang bahwa Ya harusnya nggak kena dong. Iya. kan dia nggak berlaku surut. Iya. Kecuali keputusannya bilang ini berlaku surut. Iya berarti oke sah Ya. orang tua kami kena. Ini enggak lu toh. Jadi kan harusnya sementara kalau kita ngelihat sertifikat kami itu terbitnya kan tahun 2020. Iya. Berarti peraturan ini nggak mengikat. Ya udah 2 tahun Iya. setelah SAM terbit. Iya, nggak Yang mengikat. induk tadi ya. Iya, Iya. nggak mengikat toh. Bahkan pecahan aja toh kan Iya. 2021. Pecahan 2021. Iya, nggak mengikat. Wah, ini sih aku nggak tahu lah ya, mungkin dengan BK di sini yang menonton kami Yang lebih ahli hukum lah ya. yang lebih ahli hukum mungkin boleh komen juga Iya, di boleh, kolom boleh. komentar gitu ya. Maksudnya aku yang bukan orang hukum mendengar kronologi dan cerita ini secara dasar pemikiranku, ini menurut keyakinanku ya dengan BK. Setahu saya ya Iya. BPN yang bertanggung jawab ya. Dan sebenarnya toh Iya nggak dalam Benar. sebenarnya dalam pengajuan kita untuk PK,
kita mempertanyakan status BPN dan kita juga mempertanyakan pengacara kami ya toh. Ini kan kami atas nama pengacara karena pengacara gak bisa hadir. Tapi pengacara kami mengatakan bahwa di dalam ini ya kita baca juga dokumennya, mereka mempertanyakan dua hal. Satu adalah BPN dan satu lagi dari kementerian toh. Perhubungan. Betul, karena kan secara logikanya semua proses analisa mereka yang lakukan, mereka bekerja sama dengan KJPP juga. KJPP kan pasti harus memeriksa bagaimana legalitas tanah, bagaimana PBB-nya, uji kelayakan tadi lah ya. Pasti toh. Nah, tapi kenapa yang paling itunya bahkan kementerian ini nggak pernah terkena apapun dari awal. Kalau BPN kan kepala BPN udah pernah masuk penjara. Nah, tapi setelah itu kan bebas kan. Tapi kementerian sebagai mereka tim yang mengeluarkan uang, tim yang melakukan verifikasi, tim yang melakukan transaksi. Uang pun dari mereka gitu. Uang dari mereka, anggaran kan mereka bisa bikin toh, bukan kami. Siapa lah orang tua kami pedagang-dagang itu bisa mengatur mereka, mengatur BPN, mengatur nggak ada toh. Itu ini jadi ini sih dengan BK, maksudnya izin untuk teman-teman juga simak ya. Maksudnya kronologi juga tadi aku udah sampaikan, kayaknya ada sesuatu yang perlu didetailin lagi mungkin nanti dari teman bapak-bapak jaksa atau ahli hukum lah di sini ya gitu. Kita juga butuh masukan lah ya. Siapa tahu bisa bantu gitu. Atas case ini gitu. Betul. Tapi menurut keyakinanku tadi dengan BK karena kita juga ada, maksudnya yang kita tahu teman atau siapa yang beli tanah kan pasti alas dasar ininya kan BPN gitu, sertifikat. Terus pun kalau ada jarak tanah ini dengan area hutan ataupun danau berapa meter kalau nggak salah ya, ini izin koreksi, itu ada juga peraturannya. Betul. Dan setauku menurut keyakinanku juga kalau nggak salah itu Kementerian Kehutanan kalau nggak salah. Untuk yang tadi jarak dari bukan, itu masuk di itu pekerjaan umum toh. PUPR ya. PUPR sungai. Nah itu maksudnya kan ini kan instansi-instansi negara yang sah gitu. Betul. Artinya kalau tadi pun ada lintas instansi melakukan studi kelayakan dan segala macam, mereka bisa bersurat antar instansi harusnya sebelum ke kita masyarakat ini. Kita kan hanya sebagai masyarakat ya toh, sifat kita kan pasif lah. Betul. Mereka bilang kami studi kelayakan dulu ya silakan. Kami ngecek dulu ke BPN, silakan. Semua kita terbuka. Dan mereka kok yang menyatakan udah ya kita akan melaksanakan transaksi itu bulan Maret itu kan. Kita nunggu. Oh, satu lagi nih toh. Jadi sebenarnya kita balik masalah bersurat itu. Jadi ternyata ketika bersurat ini kan beritanya jadi rame. Nah pada tanggal 6 Oktober 2022 ternyata Pemkab Kota Toba itu mengundang BPTD Sumut, Kepala BPN Toba, BWS Sumatera untuk membahas rencana pembangunan galangan kapal beserta permasalahan adanya masyarakat yang melakukan klaim. Oh berarti mau akan ada proyek di tanah itu? Iya, memang kan itu kan proyek resmi pemerintah dari pusat ya. Jadi ternyata tahun 2020 itu toh di bulan Oktober itu udah naik nih ceritanya nih. Nah jadi diadakan rapat. Nah di situ Kemenko nih yang udah turun tangan loh. Kemenko Marves mengundang Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Kemenhub, Direktur Utama BPODT, Kepala BWS, Kepala Kantor, kemudian petugas sementaranya Bupati Toba, Ketua DPRD Toba, Sekda Toba, Kepala Disub Toba, Camat dan Kepala Desa untuk membahas masalah ini. Sebulan kemudian 10 November 2020 itu setelah sertifikat terbit ya. Jadi kan tadi kan kami kan 2021 ya. Sebulan kemudian disimpulkan bila mana terdapat alas hak di lokasi rencana pembangunan, pemerintah wajib melakukan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami tahu fakta ini dari putusan pengadilan negeri di bagian tuntutan-tuntutan dan penjelasan dari mereka sendiri. Artinya toh masa iya mereka lebih canggih? Maksudnya apakah levelnya kejaksaan ini lebih tinggi dari Kemenko? Nah itu aku nggak tahu sih toh. Nah itu aku juga nggak tahu. Tapi maksud aku buat kami orang awam lah ya, buat keluarga lah ya. Karena kan di posisi waktu itu aku kan di Jakarta, mereka di sana ya. Jadi buat keluarga, menteri ini kan udah dewa ya toh ya. Karena mereka lah yang bertanggung jawab sama negara kita. Apalagi tadi Kemenko ya? Iya, Kemenko Marves loh. Iya, itu kan membawai semua beberapa kementerian. Betul. Dan ini yang diundang tuh bukan udah levelnya tuh udah sampai ketua DPRD, Sekda, Kepala BPN gitu. Nah, itu sudah disepakati bahwa kalau terdapat alas hak di lokasi rencana pembangunan, pemerintah wajib melakukan ganti rugi. Pertanyaannya tuh salah kami di mana? Salah orang tua kami gimana gitu loh. Itu apakah
sesama mereka juga komunikasinya kurang Aduh, kalau benar ya itu atau gimana sih? nggak berani ngomong tuh. Kami nggak tahu lah. Enggak ini Iya, ini aku sebagai orang awam ya Tok lah. Iya, betul, Maksudku gini, betul, aku Tok. berbicara menurut keyakinanku. Iya, betul. Artinya yang ku tahu tadi seperti tadi penerbitan sertifikat BPN, terus tadi ada informasi ada mau pembangunan pekerjaan lah kita bilang di tanah itu dan sudah berkoordinasi lintas kementerian lah aku bilang ya dengan para pejabat setempat dan lain-lain. Apakah informasi terhadap case tulang dan tulang ini nggak nyampe ke pertemuan itu gitu, ke rapat itu gitu? Harusnya Nggak tahu loh kita ya. Iya itu Kita makanya. nggak tahu kan, tapi kan itu adalah hal yang aneh kalau sampai mereka sendiri mereka nggak Tidak bisa. tahu gitu. Iya, mereka nggak bisa menjelaskan Padahal itu. sekelas Kemenko itu mah tinggal telepon kiri kanan selesai. informasi langsung dapat gitu, nggak kayak kita masyarakat umum yang bisa nunggu sebulan, nunggu 2 minggu, bahkan pun nggak dibalas gitu loh. Betul. Nah, Tok sedikit tambahan ya, Iya, Tok, untuk silakan, makin bikin Ito bingung nih. Ya, Karena kami udah bingung selama ini, jadi kami cari teman bingung ya. Iya. Waktu proses di pengadilan negeri dijadikan sebagai saksi dari kejaksaan adalah dari penuntut umum adalah Kepala Balai Pengobatan BPTD ya, pengelolaan. Pengelolaan. Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara. Ini kita bisa tahu dari isi gugatan ya. Saya kan mempelajari isi gugatan. Kesimpulannya dia menyatakan, dia loh yang menyatakan bahwa hasil kesimpulan dilaporkan bahwa bila mana ada alas hak dalam lokasi pembangunan, maka dapat dilakukan ganti rugi terhadap alas hak tersebut. Karena hal itu, maka dilakukan proses ganti rugi lahan tersebut dengan bersumber dari anggaran APBNP. Perubahan. Nggak tahu nih P-nya apa. Artinya mereka tahu kok. Iya. Dari awal mereka tahu. Dan mereka tuh berpedoman kalau menurut hemat kami ya, menurut keyakinan kami, mereka berpedoman kepada keputusan dari Kemenko. Jadi ketika anggarannya nggak ada, akhirnya kan dia mengakui bahwa sebenarnya nggak ada anggaran. Jadi dilakukanlah proses ganti rugi lahan yang bersumber dari anggaran APBNP. Iya, itu loh Toh. Jadi dalam normalnya kita masyarakat kan nggak tahu, mereka ada bersurat, mereka ada pertemuan, mereka ada anggaran, kita kan nggak ngerti ya. Yang kita tahu bahwa kita dipanggil, datang, transaksi gitu. Nah ternyata dalam perkara di pengadilan dari mereka sendiri kok, saksi mereka kok Toh yang menyatakan itu. Ya itu tadi makanya aku bilang Toh sama Lai Ruben di sini. Ini aku nggak tahu lah ya, mungkin teman-teman atau dengan BK yang menonton kami punya sudut pandang lain atau point of view lain ataupun mungkin masukan kali ya terhadap case ini gitu. Iya. Nanti coba kami buatin ini infografis tadi yang kami bahas, terus juga titik lokasi aset yang juga kami diskusikan, nanti kami coba tampilkan juga biar teman-teman dengan BK tuh ada gambaran gitu apa yang kami bahas. Tapi kalau aku secara pribadi tadi yang aku bilang ini menurut pemahamanku dan pemikiranku tuh kayaknya ada sesuatu yang perlu dicek dan recheck lagi kali ya kalau bahasa ininya ya. Mau bukain satu lagi. Boleh. Biar makin bingung kita boleh, semua. Boleh. Saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum itu adalah auditor. Auditor mereka ya Toh? Auditor dari mereka. Dari mana nih? Dari badan audit nih. BPK kah atau BPKP? Di sini kurang jelas nih, tapi dia dihadirkan sebagai dia saksi. Disebutnya auditor. Ya. Okay. Bahwa ahli melakukan audit dalam perkara ganti rugi lahan di Desa Parparean, gitu ya. Nah, statementnya dia adalah bahwa tidak ada dokumen yang secara spesifik menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik negara. Padahal dia auditor. Lah, tidak ada menyatakan tanah. Tidak ada negara. Dokumen yang secara spesifik menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik negara. Dan itulah itulah menjadi benang merahnya. Akhirnya kami sadar. Jadi waktu kami meminta surat dari BWS ini, disitulah kami baru sadar, iya loh. Kalau mereka dari awal sudah memegang surat ini, mereka akan tahu seberapa jauh itu sebenarnya melanggar. Gitu. Terus mereka sendiri menyatakan kok bahwa sampai dengan berakhirnya audit yang dilakukan, yang ahli lakukan, sertifikat tersebut belum dibatalkan. Berarti masih terus. Masih berlaku. Secara kepemilikan juga masih sah. Belum pernah dibatalkan. Iya. Nah, enggak tadi ada statement ini Toh, apa? Iya. Tidak ada dokumen yang secara fisik menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik negara. Ini yang ngomong auditnya Toh ya, disesuai dengan hasil putusan pengadilan negeri ya. Audit bukan kita loh, maksudnya kan mereka yang nunjuk ininya siapa gitu. Ini hasilnya dari situ.
Satu lagi nih Toh, ada mau dikasih tahu nggak sesuatu yang aku rasakan? Boleh nggak apa-apa. Ini biar. Tapi ini buktinya, maksudnya saya hanya membacakan ini ya. Iya ya, sesuai dengan hasil ini kan. Iya, persidangan ini lah ya. Ini persidangan. Jadi maksudnya sebenarnya kalau sampai ada kawan-kawan yang penasaran apakah kita salah sebut atau gimana gitu, sebenarnya kan bisa. Sekarang kan zaman sekarang udah bisa dicek melalui ini ya Toh. Oh, bisa diakses, bisa diakses. Jadi bisa diituin. Iya. Sebentar ya. Karena kenapa menurut saya ini sebaiknya disampaikan? Karena ini menyangkut dari tunggu harus di bagian BPN nih. Ini menyangkut dari kawan-kawan semua orang tua keluarga kita yang punya akses yang punya tanah di Danau Toba. Bentar Toh, ini karena banyak banget itunya nih. Oh, ini Toh. Ini pernyataan dari BPN ya Toh. Memang bukan kepala BPN, tapi dari tim panitia A. Saya hanya mengutip kata-kata dalam berkas pengadilan negeri. Bahwa pada mulanya kami mengira aturan tersebut telah kami terapkan dengan benar. Ditambah lagi, kami sudah terbiasa melakukan pengukuran dengan cara tersebut. Namun dengan adanya pemeriksaan oleh pihak kejaksaan, kami menyadari bahwa kami salah menetapkan aturan tersebut. Pertanyaan kami dua. Dia mengakui bahwa selama ini dia sudah terbiasa dengan pola itu. Bagaimana status sertifikat yang lain? Nasibnya sama gak dengan kami? Yang kedua, kami menyadari bahwa kami salah menerapkan aturan tersebut. Tapi kenapa BPN bisa bebas? Kami aja bingung Toh. Iya. Nah ini maksud saya silakan kalau memang mau tahu apa kami salah, apa maksudnya untuk membuktikan kami mengada-gada apa enggak. Sebenarnya kan ini kan bisa dicek melalui itu kan bisa online, bisa. Bisa gitu. Di-download online. Bisa, silakan dilihat. Makanya tadi Toh seperti aku bilang sih, aku masih tetap pada keyakinanku yang di awal. Ini dari penerbitan sertifikat oleh instansi BPN dengan dari sertifikat induk sampai dengan transaksi dan sampai dengan sertifikat pecahan, BPN valid gitu. Iya. Iya kan. Ini kan nggak tahu nih, makanya ya mungkin minta tolong juga ke bapak-bapak di atas sana yang mungkin pemerintah daerah mungkin ataupun kepala BPN mungkin ataupun BPN pusat bila perlu ya, ataupun mungkin dari kementerian atau bahkan anggota dewan mungkin ya, maksudnya tolong dilihat lah kasus ini karena agak ini juga ya, bingung jadinya. Bingung maksudnya kalau dibilang tidak dibayar kalau dibilang maupun ada perkara 1 meter atau apapun itu menjadi kerugian negara, ada niatan baik untuk ini gitu. Tapi terus tiba-tiba berlanjut sampai dengan adanya penyitaan aset lain gitu. Nah ini kan. Nah satu lagi nih Toh, kalau kita analogikan dengan perusahaan pada umumnya ya, saya kan nanganin perusahaan juga. Kalau kita di perusahaan kita kan punya tim pembebasan, punya tim legal kan. Biasanya kan ada pembebasan, ada perizinan kan. Nah mereka tuh yang kita suruh untuk melakukan pembebasan. Kalau sampai suatu saat ada kesalahan, mereka kita hukum kan Toh. Setidak-tidaknya kena SP lah. Kemudian nanti kalau makin terbukti mereka punya niatan apa segala macam, kita pecat. Ada tindakan tegas lah. Betul, ada tindakan tegas. Itu level perusahaan biasa loh Toh. Masa levelnya kementerian terjadi kesalahan karena menurut mereka itu tanah negara, tapi kok nggak ada yang kena? Iya itu makanya tadi aku bilang Toh, aduh gimana ya. Di dalam apa jaksa itu kan dibilang kami itu punya niat jahat. Atas apa dasar niat jahat itu? Pensertifikatan itu. Jadi menurut mereka kami tahu mau ada pembebasan lahan, pembebasan lahan dari kementerian, kami bikin sertifikat. Padahal sebenarnya Toh enggak pun mereka tanah kami memang udah dipakai kok buat galangan kapal. Beda cerita ya kalau dari awal itu tidak pernah dipergunakan oleh siapapun juga. Terus akhirnya begitu kita tahu ada yang mau membeli atau menyewa dengan harga besar, terus kami buru-buru bikin Tapi kami punya bukti loh, bukti otentik bahwa sebelumnya itu sudah pernah disewa kok. Nggak kami bikin pun itu orang sudah tahu, orang sekampung itu tanah orang tua kami. Iya, artinya pun ini artinya tulang dan tulang nggak jual pun nggak ada masalah kan sebenarnya. Masih Toh, masih banyak yang mau pakai lahan kami. Jadi dibilang di situ kami tidak berniat jahat. Sementara Bapak sangat mendukung program ini untuk kemajuan sarana prasarana khususnya di bidang pariwisata di Danau Toba kita. Terlebih Bapak punya komitmen dari awal ketika ini memang terjadi nantinya proses ganti rugi ini, kita menerima uang sebesar hampir 3 miliar itu. Ada 3 komitmen Bapak yang ditanamkan dalam diri mereka berdua dan kami anak-anaknya, yaitu 1, karena di kampung kami, di desa kami Luman Tonga itu ada semacam
hukum adat. Hukum adat Zaman dahulu ketika ada yang menjual tanah di sekitar Pasir Putih itu, kami harus membagikannya kepada masyarakat Lumbung Tonga-Tonga juga. Dan itu sudah direalisasikan sebesar 120 juta. Emang tuh ada hitungannya tuh. Itu ada. Tapi itu memang hukum adat ya. Jadi Ada persenannya, Dan tapi itu udah dijalankan. Sudah. Kedua adalah Bapak berkomitmen dan dengan janji iman mereka membantu pembangunan gerbang gereja. Gereja kami HKBP Parparean, HKBP Ebenezer. Itu sudah dilakukan. Jadi kalau dibilang kami berniat jahat, berarti kami melawan Tuhan. Kami memberikan hasil niat jahat kami ini kepada Tuhan. Itu kan salah besar. Ya. Itu. Ketiga, melalui program-program ini banyak diserap tenaga-tenaga kerja di kampung kami untuk anak-anak muda pada khususnya lah ya. Jadi kurasa itu sangat sesat bahasa seperti itu. Jadi dari maksudnya Ruben tuh kalau kita baca dari memori semua tuntutan kejaksaan berulang-ulang yang mereka pertanyakan adalah proses pensertifikatan. Terus dengan menurut mereka terjadi cacat administrasi. Kenapa terjadi cacat administrasi? Mereka menyatakan itulah yang menunjukkan adanya niat buruk dari orang tua kami, gitu. Buat kami adalah kalau memang betul terjadi cacat administrasi, yang salah kan bukan kami loh. Iya. BPN lah. Orang tua kami nggak tahu apa-apa. Orang tua kami, maksudnya kalau kita masukin sertifikat, kita kasih ke BPN. Kalau menurut BPN datamu nggak lengkap, datamu kurang, kan di stop kan ya Tok? Iya betul. Nah ini jadi loh. Ya kalau aku pribadi sih, maupun itu terlepas, aku tahu nih setahun lagi mau ada proyek apa di tanahku itu, ini itu urusanku sebenarnya. Iya. Itu tidak menunjukkan niat jahat. Kalian tidak bisa atau mau berpikiran ke situ gitu. Iya. Artinya ya itu hakku lah. Iya. Aku yang punya aset gitu ya. Ini kalau aku ya lah. Betul. Gitu. Tapi maksudnya tapi balik lagi ke secara administrasi itu gitu loh. Ini udah dinyatakan sah. Sertifikat keluar, pemecahan sertifikat juga keluar. Betul. Terjadi transaksi dengan kementerian, maksudnya bukan pribadi ya. Betul. Ya. Bukan ada utusan dari kementerian negara pribadi kasih uang gitu. Enggak, ini kan sah kan? Sah. Ada bukti gitu. Ada. Dan masa iya Tok, maksud aku ya kalau sampai level kementerian mereka cara memverifikasi data kita begitu. Iya. Bukankah itu jadi tanda tanya besar ya? Itu makanya. Iya kan? Terus tadi ada pernyataan dari BPN bahwasanya kami menyadari tadi ya, tanda petik itulah ya. Jadi selama ini mereka salah gitu. menetapkan peraturan. Berarti kan coba orang tua kita, keluarga kita yang udah punya sertifikat, mungkin malah harus dicek malah. Wah itu. Minta maaf ya, tapi ini perkataan BPN ya. Iya dalam betul. ya. Enggak Tok, itu enggak usah ini. Kalau aku bisa melanjutkan kalimat itu. Maksudnya gini, ini juga dari pembahasan dengan case Le Ruben dan Ito, mungkin bisa juga jadi discuss juga dengan BK di sini atau teman-teman online ataupun mungkin ada yang bekerja di BPN ataupun di instansi legal segala macam. Beberapa juga yang duplikasi gitu-gitu kan sering terjadi kan. Betul. Padahal sertifikat udah terbit. Terbit lagi sertifikat yang salah. Ada berapa alas terus bahkan yang kalau nggak salah di baru-baru ini di Bekasi kalau nggak salah. Itu yang ada yang sampai penggusuran gitu dan itu case-nya udah ditempati puluhan tahun gitu. Betul. Makanya nih mungkin saya nggak tahu nih apakah pusing juga ya. Oke, mungkin inilah dari Le Ruben dan Ito. Harapannya apa nih terhadap tulang sama tulang atas case ini? Mungkin ini bisa nanti ke bapak-bapak dewan di sana, izin bapak-bapak dewan atau mungkin dari kementerian ataupun ya itulah, silakan dari Ruben dulu. Iya. Ya kalau kami sebagai anak-anak dari Daulat Napi Tupulu dan Lumongga Aruan, kami rindu orang tua kami balik ke rumah, bermain, ya beribadah bersama. Harapan kami ini, kami memohon kepada anggota dewan ataupun pejabat-pejabat yang ada di pusat ini. Ketepatan hari ini dari hari Sabtu kami duduk di Jakarta untuk menggaungkan menjemput keadilan ini. Minta tolong bapak-bapak dan ibu yang terhormat, bantu kami. Tolong bantu kami suarakan kebenaran untuk kedua orang tua kami. Kami sangat rindu sama mereka. Dan berharap kepada aparat-aparat penegak hukum, kalau boleh dan harusnya boleh, kamilah korban terakhir. Jangan sampai ada lagi masyarakat-masyarakat yang tidak mengerti hukum, kayak kedua orang tua kami sama sekali tidak mengerti hukum. Dan kepulanganku pun dari Jakarta merantau itu karena kasus ini. Sebelumnya aku memang berencana untuk mengembangkan daerah kami.
Tapi kalau kayak gini kejadiannya siapa yang mau pulang? Kan gitu Le, kan Kak? Ya kalau aku pun tahu kan kayak gini ya, kalau tanah kami begini gak usah pulang aku kan gitu kan. Nah itu harapanku. Inilah yang terakhir Pak. Untuk Bapak Ibu aparat penegak hukum, ini yang terakhir. Jangan sampai ada korban-korban orang-orang tua atau yang gak tahu hukum sama sekali. Aduh berat Pak, berat. Biarlah kami mengalami ini yang untuk terakhir kalinya. Itu aja harapanku Pak. Dan aku tidak dendam. Aku tidak dendam untuk siapapun yang melakukan ini. Siapapun yang dibeli ini aku tidak dendam. Aku memaafkannya. Itu aja Laiku. Oke. Siap. Dari itu ada tambahan? Sebagai orang latar belakang hukum ya, yang memang sampai sekarang terus bergerak di bidang hukum, saya sih berharap semua orang punya kepastian hukum. Kalau sampai sertifikat dipertanyakan, apalagi yang menjadi pegangan buat masyarakat umum. Kita kan percaya kepada negara, kita percaya kepada instansi. Jadi tolonglah berikan kepastian hukum kepada kami, kepada warga masyarakat ini untuk memegang memang dokumen yang sudah disahkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, tolonglah juga orang-orang yang bertanggung jawab, mereka harus bertanggung jawab. Kami ini orang tua kami masyarakat. Mereka dikasih tahu A, dikerjakan A, dikasih tahu B, dikerjakan B. Tapi siapa yang menginstruksikan, siapa yang menyelenggarakan, mereka juga seharusnya bertanggung jawab juga. Dan mungkin konsekuensi dari kejadian ini yang harusnya juga dipikirkan oleh pemerintah. Kalau sampai kejadian ini menjadi satu hal yang memang umum terjadi, orang-orang tuh pasti akan bertimbang untuk mendukung pemerintah untuk melakukan pembangunan di daerah-daerah. Itu aja sih Tok. Oke. Terima kasih Tok. Oke, mungkin itu ya Dongan BK. Artinya kami sangat berharap dari diskusi ini teman-teman di sana juga bisa memahami case like Ruben dan keluarga. Terus juga untuk mungkin bisa dibilang kementerian ataupun badan negara yang sah. Tolong lihat juga dengan case ini gitu. Artinya ini menjadi concern dan tadi like Ruben juga udah sampaikan kalau bisa ini yang terakhir lah. Iya. Terjadi di Indonesia gitu ya. Iya benar. Yang terakhir gitu. Dan mungkin juga terakhir untuk bapak-bapak dewan yang mungkin mendengar ini minta tolong juga Pak, ini mungkin bisa menjadi atensi kalau ibarat Komisi 3 ya kalau di DPR ya. Iya. Untuk terhadap justice kan, for justice gitu. Ya mungkin bisa juga Pak izin untuk di atensi lah, jadi atensi lebih gitu supaya ini juga menjadi terakhir lah. Iya. Benar. Ya gitu lah.